Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersama-sama kumpul di Makodim dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapaknya semua, karena hari ini ada dua kegiatan. Ya. Yang pertama donor darah, di mana donor darah ini merupakan kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Persib yang ke-79. Ya, ini salah satu rangkaiannya, walaupun nanti HUT Persib itu masih bulan April, ya, bulan April, tapi rangkaiannya sudah dari sekarang. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyumbangkan darahnya ataupun baru mau, baik itu dari kita internal Kodim, dari Yon PDR, dari rekan-rekan Polres, kemudian dari Pol PP, dari mana lagi? Dari ibu-ibu Persib terutama, ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk datang di Makodim pada kesempatan siang ini. Walaupun dalam keadaan hujan tadi pagi, yang sejak pagi saya lihat sudah gerimis, ya, yang hampir keseluruhan Mansel ini gerimis. Kemudian kegiatan yang kedua selain donor darah, nah saya ambil ataupun sama istri untuk mengambil, ya, jam komandan ataupun apa ini, pertemuan gabungan sekaligus, ya. Nah, sebelum pengarahan saya sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang perlu sampaikan, ya. Saya hormati rekan-rekan perwira Kodim, baik itu dan Ramil, staf yang saya hormati, kemudian rekan-rekan Bintara, Tamtama yang saya hormati pula, serta ya Kota Persib, Sandra Kirana, cabang 17 ya, 17 Kodim Mansel yang saya hormati dan saya banggakan, beserta pengurus tentunya, beserta seluruh ibu Persib yang hadir. Mungkin sudah sekian lama saya nggak memberikan bagi itu ibu-ibu ataupun bapak-bapaknya. Saya hampir 2 minggu kemarin saya dinas luar, ya. Saya baru kembali kemarin sore, hampir 2 minggu lebih. Saya dinas luar, kebetulan ada kita mengikuti rangkaian mulai dari Rapim TNI, kemudian Rapim TNI Angkatan Darat, kemudian rangkaian mulai Setijab Kasdam, Bapak Kasdam, kemudian rangkaian Setijab Pangdam yang terakhir kemarin. Ya. Jadi pada kesempatan ini juga saya mengumumkan kepada seluruh rekan-rekan semuanya, beserta ibu-ibu, perlu diketahui untuk pimpinan kita di Kodam, ya, baik itu Bapak Pangdam ataupun Bapak Kasdam itu sudah berganti, ya. Jadi Bapak Pangdam kita yang baru, Mayor Jenderal TNI Jimmy Ramos Manelu. Ya, ini perlu kita catat. Kemudian beliau militer 93, ya. Siapa tahu nanti ada yang mungkin kenal atau mungkin nanti pada saat kunjungan ke Rindam ataupun ke kita disapa, minimal tahu. Kemudian Bapak Kasdam Brigjen TNI Dian orang Bandung, orang Sungai. Untuk Ibu Pangdam Bu Arlin, ya, Bu Arlin Jimmy Ramos, ya. Sehingga ibu-ibu khususnya ini kadang jangan sampai salah penyebutannya, ya. Ibu Arlin Jimmy Ramos, ya. Jimmy Ramos Manalo. Cuman Manalunya enggak, beliau
nggak berkenan disampaikan ya, sehingga Alin Jimmy Ramos saja gitu. Jadi itu informasi terkait pergantian pimpinan yang ada di Kodam 18 Kasuari. Kemudian pada kesempatan ini juga saya selaku pembina Persib, kemudian selaku komandan Kodim mungkin akan mengingatkan terkait, walaupun mungkin ibu-ibu atau bapaknya ini udah hafal dari dulu, diingatkan terus, cuma tidak ada salahnya ya kita mengingatkan, walaupun ini ada juga yang bujangan yang belum nikah. Nah ini penting juga, nanti suatu saat mungkin menikah, nah ini perlu disampaikan kepada nanti istrinya atau calon istrinya. Itu kegiatan yang kedua. Yang ketiga ini nanti ada penyampaian terkait kesehatan. Nah, ini untuk kesehatan secara umum ya. Nah, ini perlu diantisipasi. Jangan sampai nanti anak kita, keluarga kita ada yang sakit dianggap sepele, nanti malah berakibat fatal. Saya ini nanti dari istri saya ataupun ketua akan sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan terkait mungkin yang pertama terkait pentingnya peran istri ya, untuk ibu-ibu ini. Untuk mendukung karir suami ya. Jadi ibu-ibu khususnya ini sudah memutuskan menikah sebagai dengan seorang tentara, sehingga otomatis akan menjadi anggota Persib ya, Persatuan Istri ya. Dan aturan-aturan apa yang ada di Persib ini harus kita ikuti ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh begini ya, kadang-kadang Persib melakukan mungkin kesalahan atau oknum lah, sehingga suaminya yang ikut kena. Contohnya ya kemarin lah pada saat musim politik ya, karena kita tentara dan itu dilarang untuk ikut politik praktis, sehingga nggak boleh kita itu istilahnya menyampaikan statement terkait politik atau mendukung salah satu calon. Nah itu nggak boleh. Kalau misalnya ada Persib menyampaikan itu viral, nah suaminya. Ini sebagai contoh kecil. Belum tindakan-tindakan yang lain. Banyak juga ada mungkin rekan-rekan pernah dengar ada anggota Persib di satuan lain yang pinjam uang ke sana kemari ya kan, tanpa sepengetahuan suaminya. Yang tahu-tahu banyak oknum-oknum yang lain nagih kepada suaminya, padahal suaminya nggak tahu ya. Nah ini akhirnya menyeret-nyeret suaminya. Nah, mungkin begitu suaminya nggak mau, istilahnya tidak bisa menyelesaikan, akhirnya kesatuan juga. Nah ini sebagai contoh kecil lah. Kemudian terkait pinjaman online ya, atau di online. Nah ini lawan, jangan sampai nanti kita asal download aplikasi ya, khususnya ya dua-duanya nih suami istri, jangan sampai nanti coba-coba untuk pinjam di pinjaman online yang di aplikasi. Mungkin dianggapnya sepele, pinjam cuma 3 juta, 2 juta, dianggapnya ringan, tetapi nanti jadi terjerat ya, terjerat, akhirnya menumpuk jadi banyak, sehingga kita selalu ingatkan ini. Mungkin selama saya dinas mulai dari batalion sampai sekarang ya, kita selalu antisipasi terkait pinjaman online, karena emang jadi atensi dari komando atas. Karena sudah banyak contoh ya, kayak gitu di kawan kita di sipil, ataupun juga rekan kita yang di tentara, ataupun yang masih. Justru paling fatal ada yang sampai ini apa namanya, bunuh diri. Kita lihat di berita itu kan, gara-gara pinjaman online yang berlebihan. Kalau nggak berlebihan mungkin nggak begitulah. Cuman kalau berlebihan ya akibatnya fatal. Sehingga nggak usah kita ikut-ikut pinjaman online, arisan online, kan ada juga arisan online. Nggak usah, karena nanti
nanti berakibat fatal. Manfaatkan aja gaji yang ada, ya, yang sudah diterima suaminya itu, walaupun yang terima istrinya lah, nggak mungkin suaminya itu, ya nggak Bu? Ya kan? Atau ada yang di suaminya, itu dimanfaatkan dengan betul, diatur dengan betul. Ya. Itu terkait poin yang pertama. Kemudian yang kedua terkait pembinaan keluarga, ya, khususnya yang sudah berkeluarga, baik itu bapaknya atau ya, kita tujuan kita berkeluarga ini kita ibadah, ini tujuannya sebenarnya membentuk keluarga yang diharapkan bisa sakinah, mawadah dan warahmah kalau menurut kita lah orang Islam. Dan tujuan baik itu untuk membina keluarga, membentuk atau meneruskan keturunan dan sebagainya. Sehingga dengan niat baik ini, ya rekan-rekan baik bapak atau ibunya tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya, kita tahu ya, situasi di keluarga itu enggak selamanya landai, tidak ada tantangan, semuanya landai, itu tidak mungkin. Pasti ada situasi naik turun, berantem dan sebagainya. Nah, semua dialami semua keluarga itu, nggak ada dia nggak pernah alami, atau keluarga diem-diem aja, santai-santai aja, slow-slow, nggak mungkin. Ataupun nggak ada masalah di keluarganya, itu nggak mungkin. Pasti semua ada masalah. Karena kalau kita nggak punya masalah, berarti kita nggak mungkin hidup itu. Ya kan? Orang mati aja nggak punya masalah itu. Ya. Sehingga dengan adanya permasalahan, liku-liku di keluarga, ya, itu sebagai bumbu-bumbu kehidupan. Ya, sehingga bapak ibu semuanya harus benar-benar berpikir positif dalam menyelesaikannya. Jangan sampai ngikuti apa istilahnya, ngikuti emosi, ya, ngikuti emosi. Kemudian apalagi ada yang main pukul, istrinya dipukul. Untung istrinya bukan atlet ini, apa namanya, tinju. Kalau istrinya tinju ini parah sih itu. Ada kawan kemarin itu, ya, istrinya atlet tinju, justru KDRT-nya ke suaminya. Iya bos, suaminya di smackdown, pantai itu. Ya, akhirnya apa, cerai kan? Makanya jangan sembarangan itu, yang atlet-atlet ibunya ini. Tapi kayaknya di sini nggak ada bapaknya yang mukul istrinya. Semua yang sayang sama istrinya. Benar nggak bapaknya? Betul nggak? Karena kan tujuan kita pasti dulu pada saat PDKT itu ke orang tuanya atau pada saat pacaran kan nggak ada itu kata-kata benci dan sebagainya. Tapi semuanya sayang, I love you, gitu. Kalau mau pergi, ya namanya sayang, aku mau makan dulu, gitu kan. Begitu nikah udah 5 tahun, 10 tahun tetap dipertahankan itu, ya, jangan berubah. Walaupun ada liku-liku, mungkin udah ada anak yang gendolin, ya kan, itu biasa. Ya, semua orang alamin, nggak cuma kita, semua pendahulu kita ngalamin itu, masa-masa seperti itu. Ya. Sehingga nggak usah kayak paling menderita. Wah ini capek sekali, mungkin ibunya kan, bapaknya juga ini, bapaknya udah capek kantor, begitu pulang nggak mau ngurusin, cuci apa itu namanya, cuci piring. Ya kan harus saling toleransi. Itu untuk menjaga situasi di keluarga tetap harmonis, jangan sampai egois bapaknya. Capek-capek dari kantor misalnya, ya pasiter ini kan, pulang ke rumah sore-sore, ibunya lagi capek, mungkin lagi ya biasa dapat bulanan itu kan, kamu nggak diundang gitu. Nggak mau nyuci piring, nggak nyuci gelas, ya kan? Tetap laksanakan itu kan nggak setiap saat itu. Apa? Toleransi, namanya toleransi. Itu salah satu untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Begitu juga ibu-ibunya, jangan sampai nanti merasa capek di dapur kan, nyuci udah habis nyuci, ngepel, ngantar anak sekolah. Ada tak bapaknya pulang dibikinkan teh manis panas gitu. Lagi sekarang hujan-hujan ini pas itu.
syukur-syukur dipijitin, ya kan? Ini sebagai satu contoh. Kemudian yang selanjutnya mungkin terkait kesehatan, ya. Kesehatan ini penting. Jangan langsung berdiri bro. Ambil. Satu berbalik. Nah. Jadi kalau habis diambil darah nggak bisa langsung berdiri. Nah. Ya, tenang. Ya. Tenang. Nah, ini salah satu contoh ya, baru mau kesehatan. Jangan tadi mau nggak tidur lagi nih. Ambil nanti manis dulu. Siapa? Jalan ibu. Kamu kan teh manis. Jangan sampai pecah. Ambilkan snack gorengan. Buku ini masih ada. Berarti laris ya. Kurang. Terkait kesehatan ini penting ya, Bapak Ibu semuanya. Baik itu untuk kita, bapaknya ataupun ibunya. Kita kan mau hidup 1000 tahun lagi berdua sama istri kan, betul nggak? Harapannya. Berarti hidup yang lama, sehat, sehingga betul-betul dijaga kesehatan. Terutama bapaknya, saya garis bawahi, ya. Yang pertama yang perokok, coba yang perokok katakan, itu aja. Nah, perokok. Paling kok masih kopi kamu kok. Dan ambil nggak apa kamu. Pergi parah lagi. Ya turun. Jadi rokok itu, apalagi vape, udah jelas iklannya itu, di bungkusnya itu banyak ini ya kan, ada gambar yang orang bolong sininya, kena kanker, bener. Penjualnya udah ngasih tahu kalau merokok itu nanti bakal lomba-lomba gitu di sini. Tapi kalian beri, bener. Nah, apalagi vape, itu lebih baik daripada rokok. Ini dipikir-pikir lagi lah. Ya walaupun itu ya terserah kalian, duit kalian, benar nggak? Cuma kau pikir istrimu kasih duit belum? Istrimu belum dikasih, kamu udah beli rokok dulu. Kecuali duit itu udah banyak. Kalau bisa dikurangi, ya ini terkait apa kesehatan. Karena saya pernah dikasih foto ini istri saya habis operasi paru-paru. Ternyata paru-paru yang perokok itu warnanya itu kayak itu tuh, apa namanya? Abu kalian itu yang perokok itu. Sama itu, abu-abu. Ya. Dari situlah saya nggak pernah merokok lagi sudah. Nggak pernah, das. Apalagi kalau ada istri, ya kan? Itu. Ya kenapa? Kenapa? Ya. Sini kalian nggak usah lah. Kalau bisa berapa itu kalau udah punya anak kecil kayak gitu, nggak bagus itu. Nanti yang korban anaknya, karena dia sebagai perokok pasif. Dan dia nanti merokok. Mau kamu kalau misalnya gini kalian ngumpul merokok semuanya. Nah, yang kasihan mereka ini yang bayi-bayi ini, balita-balita. Karena dia, ya. Sehingga hati-hati. Kalau bisa nggak usah merokok, ya. Mending beli sate itu. Lumayan sama kayak itu, mahal rokok daripada sate ayam yang di lapangan Garuda itu. Atau makan nasi ayam gepreknya Selamat itu. Ya kan? Sampurna berapa tak? Oh, 43. Ayam geprek itu 35 itu. Nah, itu. Kalau beli ayam udah bisa itu kasih istri. Nah itu, ya kembali lagi kepada kalian, ya. Kalau Pak Rosadi, ya mungkin rokok ya, harus dipotong-potong sama istrinya, ya kan. Kemudian itu saja lah
Mungkin nanti ada tambahan dari istri saya terkait kesehatan, ya minta tolong nanti dengarkan. Kalau yang nggak jelas tanya. Ya. Nah, terakhir mungkin yang terakhir etika, disiplin dan etika. Nah ini penting ibu-ibu semuanya khususnya. Ya, bapaknya yang tentara ini disiplinnya kurang kadang, ya kan? Ya. Kemudian etika, ini penting dalam kita berorganisasi karena kita sudah sebagai anggota Persib. Etika aturan apa yang ada di Persib, saya minta dipedomani. Kemudian ditanyakan kepada yang lain, mungkin yang lama-lama ini aturan bagaimana dan sebagainya. Itu Nanti apa? mungkin HP lebih dalam, sini lebih panjang nanti dari Persib yang menjelaskan terkait Persib. Ya. Sini nanti momen Mungkin sementara itu saja dari saya. Intinya saya sangat senang sama Bapak Ibu semuanya. Sampai detik ini saya lihat masih semangat walaupun saya tinggal 2 minggu, ya kan, 2 minggu lebih. Tidak ada pelanggaran yang aneh-aneh yang berarti. Mudah-mudahan emang gak ada. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Ya, tadi kalian sudah dewasa, ya. Walaupun masih ada yang apel nggak ikut apel dan sebagainya, mungkin karena terlambat, karena masalah itu. Ting masih bisa dihubungi, ya. Tapi secara umum saya lihat kalian sudah mulai dewasa, tetap dipertahankan, ya. Nggak usah bikin pelanggaran yang aneh-aneh yang menyusahkan kalian, menyusahkan kalian sendiri, menyusahkan kita, satuan dan sebagainya. Contoh-contoh yang nggak bagus nggak usah diambil, nggak usah dicontoh. Kalian contoh rekan yang baik, ya. Itu saja. Itu saya dari saya, sih rekan-rekan semuanya dan ibu-ibu. Nanti yang mau lanjut donor darah silahkan lanjut, yang belum setelah ini nanti dari ketua Persib akan menyampaikan terkait kesehatan, mungkin nanti dengarkan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.